Baik, nanti sebelum sesi saya coba mau absen nih satu persatu per kecamatan aja, tidak per orang ya. Ini saya berdasarkan pemetaan nih. Yang pertama dari kecamatan Banjarnegara. Matur suwun. Lengkap ya Pak? Oke, langsung biar Oke, lengkap. Alhamdulillah. Kecamatan Banjarnegara. Salam kenal Pak, Bu, dari saya. Saya baru kenal Bu Yani apa ya? Atau belum kenal jangan-jangan Bu Yani. Yang kedua dari Kecamatan Punggelan. Oke, Sugeng Enjang Bapak Ibu. Bapaknya cuma satu nggih. Aduh. Oke. Pak Rajim sudah tidak asing lagi di dunia persilatan. Oke. Karena di dunia kepenulisan itu sudah mengudara. Yang ketiga Kecamatan Karangkobar. Oke, alhamdulillah Sugeng Enjang Bapak Ibu. Salam kenal juga, tambah sedulur. Alhamdulillah. Yang keempat Kecamatan Pagetan. Sugeng Enjang Bu. Monggo Pak. Ini tanah tumpah darah. Ya baik. Berikutnya Kecamatan Pejawaran. Oke, alhamdulillah. Sugeng Enjang Pak. Salam kenal juga bagi yang belum kenal. Beberapa juga sudah guru-guru saya, inspirator saya juga. Kemudian Kecamatan Batur. Alhamdulillah. Matur nuwun. Jauh tapi dekat ya Pak. Baik. Terus Kecamatan Wanazasa. Alhamdulillah. Ini juga kampung halaman juga. Wanayasa. Kalau Pagetan tanah tumpah darah, Wanayasa kampung halaman juga. Walaupun tanah kelahiran di Purwakarta gitu. Berikutnya Purwanegara. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Kita tetanggaan ternyata. Tetangga yang baik. Purwanegara. Kemudian Sigalo. Alhamdulillah lengkap. Sugeng Enjang Bu. Salam kenal juga dari saya bagi yang belum kenal. Oke. Kenal. Yang terakhir Pandanarum. Alhamdulillah Pandanarum. Salah satu kampung halaman saya juga. Bagaimana kampung halaman? Iya. Iya, tempat kenangan. Saya juga pernah singgah di Pandanarum gitu. Di Wanayasa lama, di Pagetan lebih lama lagi, di Madirajan Pangan. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini sudah 98% peserta hadir. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 menurut waktu Indonesia Surya Yuda. Ini jamnya karena berbeda dengan jamnya kita, tidak masalah. Baik, mohon izin dan berkenannya Bapak Ibu semuanya untuk mengawali hari kita yang ketiga ini. Semoga semua berjalan lancar, sehat walafiat sampai selesai. Bagaimana kalau kita berdoa bersama? Setuju? Ya, baik. Untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sebelum nanti sesi Bapak kasih kurikulum akan menyampaikan arahannya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menyampaikan beberapa informasi. Nanti hari ini penutup nanti, kemudian
sertifikat insya Allah 152 dalam proses belum dibagikan sekarang. Yang berikutnya untuk dokumen kurikulum, perhatikan ini nanti dibuat paling akhir 30 Juli. Yang mestinya tanggal 30 Juni itu sudah jadi. Ini ya. Nanti tekniknya seperti ini, Bapak Ibu di masing-masing sekolah membuat dokumen kurikulum, kemudian setelah membuat nanti dipaparkan kepada satu komite sekolah, biar komite sekolah itu ngerti. Yang kedua, walaupun ini semestinya kurikulum itu buat bersamaan dengan komite, nih. Kemudian yang kedua, undang wali murid, utamanya kelas 1 dan kelas 4. Kalau enggak semuanya, perwakilan untuk mewakili. Yang berikutnya, pengawas. Karena nanti pengawas kalau biasanya sudah dijilid, pengawas verifikasi ya asal verifikasi, asal tanda tangan, maka pengawas nanti untuk bisa mencermati kekurangan atau hal-hal yang penting untuk dimasukkan di kurikulum sebelum dijilid. Baru setelah itu diverifikasi. Kalau sudah oke, setorkan ke dinas. Cukup tanda tangan pengesahan nanti Pak Kabid, Pak Hiling nanti. Untuk pengesahan nggak sampai ke Pak Kadin nggak. Titi masa berarti tanggal 30 Juni. Iya. Tanggal Juni, tinggal 30 Juni titi masanya. Karena dokumen itu akan dilaksanakan Juli. Begitu, mohon untuk diperhatikan hal itu. Kemudian yang berikutnya, kegiatan ini nanti segera untuk ditularkan. Ya, covernya merah, merah. Dan kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kemarin untuk kurikulum 2013. Alhamdulillah Kabupaten Banjarnegara SD semuanya 100% membuat. 100% membuat. Dan tepat waktu. Waktunya 1 tahun. Ya, tepat waktunya 1 tahun. Nah, karena ini dokumen penting, monggo. Kemudian nanti karena ini ada 2 kurikulum, ada 2 kurikulum. Satu kurikulum 2013, yang kedua kurikulum Merdeka. Kemudian yang satu yang memilih belajar, yang memilih belajar ada nggak di sini? Nggak ada ya? Yang memilih ada. Nah, nanti kurikulumnya tetap menggunakan kurikulum 2013. Itu, Kemudian yang memilih berbagi nggak usah khawatir, karena sekarang masih tahap seleksi 53 sekolah dalam tahapan seleksi. Mudah-mudahan dari 53 itu semuanya lulus, semuanya lulus. Dan ketika lulus yang berbagi maka nanti akan berbaur dengan sekolah penggerak. Begitu, Kaitannya dengan buku, insya Allah sudah sampai, sudah sampai. Ada yang belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Monggo untuk dicermati bukunya seperti apa, kemudian spesifikasinya itu seperti apa, sesuai enggak? Kalau enggak sesuai enggak usah diterima. Intinya seperti itu. Karena nanti ketika ada kunjungan baik inspektorat maupun BPK nanti dicari spesifikasi dari buku tersebut sesuai headnya atau enggak. Barangkali itu ada pertanyaan?
Cukup? Oke, monggo dilanjut Pak Slamet. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih Kurikulum yang telah menyampaikan informasi. Cukup jelas, gitu Bapak Ibu? Semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tugasnya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada sesi pagi ini akan kita awali materi masih melanjutkan tentang P5 yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kita sambut dengan aplaus yang meriah Ibu Parifum SPDMM. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum Merdeka. Merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka berkarya. Merdeka belajar, merdeka mengajar, merdeka berkarya. Sekali lagi. Kurikulum Merdeka. Alhamdulillah, masih semangat sekali. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan sedikit nanti sekitar sampai jam 9-an kurang sedikit tentang modul. Nanti kita akan sampaikan sekilas tentang modul P5 ini beserta sekilas tentang rapotnya. Ada rapot tersendiri nanti. Oke. Sebelumnya kita pemanasan dulu menyanyikan lagu wajib kita. Lagu wajib Kurikulum Merdeka yang ini harus selalu kita perdengarkan setiap saat kepada anak didik kita dan juga kepada guru-guru kita. Sambil diikuti yang di sana ya. Gimana? Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Terus keren. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila,
untukmu. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang jalan, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri. Generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita bernafas Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia, kita belajar Pancasila, kita bernafas sila-silanya. Belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
salah nggak masalah. Kalau di kurikulum merdeka itu nggak ada dimarah-marahi, nggak ada masalah juga. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini kita akan mencoba melihat contoh sekilas tentang modul proyek profil pelajar Pancasila. Ini kita lihat untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Fase A, berarti kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 2. Misalnya panjenengan kok mau mengambil kewirausahaan, ya berarti tema kewirausahaan, atau mungkin yang lain kearifan lokal juga boleh. Ini contohnya gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini topiknya bisa panjenengan namai sendiri. Kalau di sini pilah sampah untuk karya. Misalnya kalau di Karangkobar itu yang potensi apa Ibu? Apa? Latak. Misalnya ya berarti kewirausahaan. Tema kewirausahaan. Topiknya kira-kira apa? Latak. Mau diberi judul yang menarik. Ada yang usul itu, Latak ucap 3 jari manis. Iya, nanti bisa dipikirkan masing-masing kira-kira untuk topiknya itu bisa ya diambil kata-kata tersendiri. Mungkin ada kata, mungkin ada juga kecos dan minuman yang lain. Ya, tempe kenul itu baru sampai ya sudah terkenal Wono Sobo. Nah, aktivitas di sini melakukan aksi dan melatih keterampilan komunikasi dengan kegiatan. Membuang sampah pada tempatnya sesuai jenisnya. Kalau di sekolah itu kan sudah dipilah-pilah ya, organik, non organik itu untuk dibiasakan. Menghitung banyaknya sampah anorganik, memilah sampah untuk membuat karya yang menarik. Kan anak diarahkan untuk membuat karya dari barang-barang bekas. Mempresentasikan karya, membuat pameran karya, dan melaksanakan refleksi. Refleksi itu L-nya ya. Nah, tujuannya apa? Mengidentifikasi isu-isu terkait sampah dan mengemukakan ide-ide pemanfaatan sampah menjadi karya yang bermanfaat. Kalau tadi kelotak mungkin bisa juga dimodifikasi, ada kelotak rasa keju, kelotak rasa strawberry. Kelotak dan kelotak beda ya. Nah, elemen profil pelajar Pancasila yang disasar apa? Yaitu akhlak terhadap alam atau lingkungan. Ini karena sampah ya. Terus memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nanti kalau panjenengan milih KBT ya nanti disesuaikan. Dilihat di kemarin ada elemen, dimensi dan sebagainya itu di sana ada. Waktu pelaksanaan 3 bulan, tidak harus ini kan hanya sekedar referensi. Misalnya menjenengan 2 bulan ya boleh, 1 bulan boleh, ya tergantung proyek panjenengan. Ini kurang lebih 45 hari A3JP. Berikutnya, nah ini dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dimensi yang disampaikan tadi ada ini, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya apa? Elemennya akhlak kepada alam. Subelemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Diambil dari mana ini? Dari kemarin yang kita sampaikan ada dimensi, elemen, subelemen ya. Di file atau materi yang sudah saya berikan ke Pak Ketua sudah ada. Nanti bisa dilihat-lihat di sana yang sesuai dengan proyek di tempat panjenengan. Proyek kok proyek? Proyek, oke lah. Aku makan jenengan aja lah. Abot banget deh, akan proyek. Deskripsi subelemennya adalah membiasakan bersyukur atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Terus dimensi yang kedua bernalar kritis.
dan gagasan. Subelemennya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. Sedangkan deskripsinya mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Semua ada di sana, ada di yang kemarin kita sampaikan. Terus dimensi berikutnya adalah kreatif. Elemennya menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Deskripsinya ini mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran, perasaan dalam bentuk karya. Terakhir mandiri. Elemennya pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Subelemennya menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Nah, ini untuk dimensinya, ini bisa panjenengan sesuaikan dengan proyek panjenengan. Jadi tidak harus sama dengan ini semua. Maksudnya kan disesuaikan dengan materi proyek yang panjenengan buat. Ya, ini hanya contoh. Nah, terus di sana kan kemarin sudah ada komponennya, ada sarana prasarana. Nah, sarana prasarananya bisa video pembelajaran, bisa internet, bisa laptop, buku sumber, tempat sampah dan sebagainya. Kalau tadi kalian coba membuat latar, mungkin bisa ditambahin narasumbernya penjual atau pembuat latar. Aku hati-hati banget bukan dari produk. Nah, sasarannya siapa karena tadi fase A, ini seluruh siswa fase A. Kebetulan ini untuk kelas 1, kelas 2 nanti membuat sendiri. Model pembelajarannya PBL, Project Based Learning, karena ini berbentuk project. Ini ada gambarnya. Reuse berarti menggunakan kembali barang-barang yang sudah digunakan. Recycle apa daur ulang. Nah, contoh rubrik project. Tadi proyeknya kan temanya, judulnya pilah sampah untuk karya. Nah, contoh rubriknya dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk menilai pembuatan karya oleh peserta didik dalam proyek bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Ini nanti ada formatnya. Nah, ini aspek, nanti panjenengan juga membuat seperti ini. Ada aspek, ada kolom belum berkembang, ada mulai berkembang, ada sudah berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Ini akan berguna ketika apa? Ketika dengan membuat rapornya. Rapornya nanti kan kita ada bunyi BB. BB berarti belum berkembang, bukan berat badan ya. Terus ada MB mulai berkembang. SBS berarti sudah berkembang. Oh, SB, SH sudah berkembang saya harapan. SB sangat berkembang. Ini adalah tingkatan yang tertinggi, sangat berkembang. Ini aspeknya ada ide gagasan, ada kreativitas, ada estetika, ada keterkaitan dengan tema. Ini bisa panjenengan gunakan juga aspek ini, atau mungkin panjenengan mau membuat aspek yang lain juga diperbolehkan, karena di kurikulum merdeka panjenengan bebas, bukan bebas, merdeka mengajar dan juga merdeka berkarya. Siswanya merdeka belajar, sehingga tidak paten ini, tidak absolut atau mutlak. Panjenengan bisa mengubah, disesuaikan dengan situasi kondisi di tempat panjenengan. Ini kalau ide gagasan untuk kriteria belum berkembang, berarti belum mampu menentukan ide atau gagasan. Kan di dalam kelas tidak semua anak itu cerdas-cerdas ya. Kadang ada yang lambat belajar, juga kadang ada yang sedang, ada yang cepat. Kalau sudah mulai berkembang berarti ini menemukan ide atau gagasan ditetapkan dengan bantuan guru. Jadi guru harus mancing-mancing dulu, harus memancing baru anak bisa menemukan ide. Itu berarti mulai berkembang. Kalau yang kriteria sudah berkembang sesuai harapan, berarti ide atau gagasan diperoleh dari hasil diskusi. Berarti itu masuk itu. Oh, setelah diskusi mereka menemukan ide, berarti masuknya SB,
SPS. Ya. Sangat berkembang, ide atau gagasan ditemukan secara mandiri. Nah, ini berarti sangat berkembang. Ini tingkatan tinggi anak-anak yang cerdas biasanya. Kreativitas juga demikian. Untuk mulai berkembang itu kriterianya belum terlihat orisinalitas karya. Jadi keaslian karyanya belum terlihat, masih meniru-niru yang ada. Kalau sudah terlihat sedikit berarti sudah mulai berkembang. Kok terlihat jelas orisinalitas dan kreativitasnya? Oh, sudah berkembang sesuai harapan. Yang terakhir, kok tingkat orisinalitasnya dan kreativitasnya sangat tinggi, menghasilkan karya yang unik, berarti sangat berkembang. Nah, ini biasanya sedikit, tapi biasanya kok ada lah di sekolah-sekolah anak-anak yang kreatif dan juga punya tingkat yang tinggi, tingkat kecerdasannya. Untuk estetika ini juga belum ada usaha untuk belum ada usaha mengemas presentasi dengan baik. Yang penting ada gitu. Terus ada sedikit usaha untuk mengemas presentasi, ada usaha yang jelas, dan yang terakhir itu yang jelas dan mengemas presentasi dengan baik, sangat teliti dan estetikanya sangat tinggi. Nah, ini hanya sekedar contoh untuk aspek-aspek yang dinilai. Ada juga aspek kebermanfaatan karya. Itu kalau menghasilkan karya. Itu juga belum mampu menghasilkan karya berarti masuk belum berkembang. Mesti ada sih dalam kelas 11 tidak menghasilkan karya. Karya dihasilkan baru sebatas untuk keperluan pribadi, MB berarti. Karya dihasilkan memberikan kebermanfaat pribadi dan lingkungan, berarti sudah SBS. Kalau sangat berkembang berarti kebermanfaatnya itu bisa tidak hanya pribadi tapi sampai lingkungan luas global. Itu untuk tingkat yang tertinggi. Nah, ini contoh tema kearifan lokal. Kalau tadi kan gaya hidup berkelanjutan. Kalau ini tema kearifan lokal, ini mengenai ini tadi Karangkobar ya. Topiknya misalnya mengenal tradisional di era modernisasi, makanan tradisional di era modernisasi. Ini aktivitasnya. Kalau di Banjar kan juga banyak ya yang pagi-pagi dijual anget-anget itu loh. Serabi biasanya di depan rumah sakit itu kan. Ya ada buntel di perapatan, barang itu juga bisa dimasukkan ke proyek. Aktivitasnya yang pertama melakukan aksi dan melatih keterampilan komunikasi dengan kegiatan mengidentifikasi makanan kekinian dan tradisional. Nah, kekinian anak-anak sekarang kenal banget ya. Ada hotdog, ada spaghetti, burger, ada apa namanya? Ya, pokoknya semua yang lain lah. Nah, makanan tradisional kan mungkin anak-anak nggak pada doyan ya, tapi tetap perlu kita kenalkan. Ada ondol, ada cemplon, ada tadi cendel, getuk, cimpung ya. Cimpung itu bagus kan ya? Itu identik sekali dengan Banjar. Segalo. Di sana juga ya, yang dekatan Ponorogo apa itu cimpung juga banyak ya. Dan ya, Pringambet, ya banyak sekali. Kalau Banjar kita kulik-kulik itu banyak sekali makanan tradisionalnya, bisa mencapai puluhan bahkan mungkin ratusan macam kalau kita gali. Nah, terus membandingkan makanan kekinian dan tradisional, panjenengan bisa mencoba anak supaya bisa mengeksplorasi perbandingan makanan tradisional dan kekinian, mungkin dari sisi rasa, dari sisi isinya, dari sisi cara pembuatannya, dan dari sisi pemasaran dan sebagainya, bisa dieksplor dari sana. Mempraktikkan pembuatan makanan tradisional, nah ini yang butuh waktu agak lama tetapi mengasihkan anak. Kalau anak SD itu pas praktek seneng banget biasanya. Praktek membuat dawet ayu, senengnya kaprah, padahal saya gawe gurune. Iya, aduh bocah
saya baru mulak-mulak dong ya. Nah, tujuannya apa? Menguatkan, jangan lupa tetap yang dikuatkan adalah profil itunya, profil pelajar Pancasila melalui pemahaman nilai kearifan lokal pada makanan tradisional dan untuk mengembangkan kemandirian diri, memahami kebudayaan dan berkolaborasi. Kalau jenengan ngangkat seni ini pun bisa diadopsi. Misalnya jenengan ngangkat seni apa ya? Yang sudah agak punah tapi asli Banjar. Embek ya, embek sih di mana-mana ada sih ya. Iya, ketoprak ada di Banjar. Oh iya. Misalnya, oh iya dulu PGRI mana ya? Susukan Mawana pernah pentas ketoprak bagus banget. Misalnya menguatkan profil pelajar Pancasila melalui pemahaman nilai kearifan lokal pada seni tradisional ketoprak misalnya dan sebagainya. Itu kan juga mengembangkan kemandirian, memahami kebudayaan dan juga ketoprak perlu berkolaborasi. Main ketoprak sendiri kan nggak bisa, harus kerjasama dengan yang lainnya. Ketoprak sendiri ya jadinya stand up itu ketoprak ya. Elemen profil pelajar Pancasila yang disasar apa? Ini adalah ada pemahaman diri dan situasi, kolaborasi, terus mengenal dan menghargai budaya. Ini juga tercermin dalam tujuannya itu. Tujuannya kan tadi juga tercermin ada ini, pemahaman diri, ada kolaborasi, mengenal dan menghargai budaya dan sebagainya. Waktu pelaksanaan 3 bulan, ini direncanakan 3 bulan. Panjenengan mungkin membuat latak ya nggak usah 3 bulan lah. Latak kan cukup ya dari proses pengenalan ya sampai praktek sampai mungkin latihan ya. Kalau di Karang Kembar 1 itu kan dekat sekali dengan pasar. Ya kepalanya jurumnya dan muridnya latihan berjual, kita latihan berwira. Ya, wirausaha selain pameran tadi klotak rasa keju, klotak rasa. Tapi nek di pejawaran klotak loh, mana pejawaran? Ya, nah, klotak di sana di klotak. Ya, tiap daerah memang penyebutannya beda. Saya ngertinya kan dia klotak ya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dimensinya tadi sudah. Sarananya tadi juga sama ya dengan yang tadi. Oh ini kalau ini mau difoto. Dimensinya ada mandiri, berkebinekaan global, gotong royong. Ini mandirinya itu menunjukkan pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Terus ada juga suplemennya menunjukkan inisiatif dan bekerja secara mandiri. Ini berkebinekaan global, ini mengenal dan menghargai budaya. Tadi kalau ketoprak atau seni wayang atau seni yang lain kan berarti berkaitan dengan budaya. Gotong royong elemennya kolaborasi. Mesti buat latak juga ada unsur gotong royong. Kan ada yang ya marut, yang mencari marut, ada yang ulek-ulek dan sebagainya. Terus ini untuk deskripsi suplemennya juga bisa panjenengan lihat di Korea di sana. Sarana dan prasarananya itu bisa dengan video, internet, laptop, buku sumber, bahan makanan tradisional. Ini ada contoh-contohnya. Untuk sasarannya seluruh siswa fase A kelas 1. Model pembelajarannya PBL sama gitu. Nah, mengenal tokoh publik, mengenal makanan tradisional di era modernisasi. Rubriknya seperti ini. Ya, hampir sama dengan tadi. Tetapi ada ini bisa panjenengan adopsi untuk proyek panjenengan. Untuk kriteria belum berkembang, mulai berkembang dan sudah berkembang. Juga perlu panjenengan tampilkan foto kegiatan ketika membuat ini juga bagus. Kalau memang sudah ada, lalu sudah berjalan beberapa tahun kan ada foto kegiatan sebelum tahun ajaran itu. Nah ini
bisa untuk sedikit bekal ada supaya ada gambaran tentang modul proyeknya. Nah ini contoh rapor, sekarang contoh rapor proyek. Ada rapornya Bapak Ibu, seperti ketika dulu perilaku kan juga ada nilai, iya nilai perilaku. Nah ini ternyata wujudnya nggak seperti ini. Contoh rapor proyek ini, skenario. Kornia adalah peserta didik kelas 1. Berarti ini rapor untuk siapa? Kornia. Di SD Merdeka Pajajaran. Dalam setahun satuan pendidikan tersebut menyelenggarakan 2 proyek pengembangan profil pelajar Pancasila. Dan setiap peserta didik wajib mengikuti. Jadi untuk kegiatan ini semua wajib mengikuti. Proyek 1 tadi kan sudah kita bahas ya. Nah, ini mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Ada 4 dimensi profil yang dibangun dalam proyek ini. Berarti tinggal ngambil dari yang tadi itu. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada bernalar kritis, ada kreatif, ada mandiri. Proyek yang kedua tadi mengenal makanan tradisional di era modernisasi. Proyek ini adalah proyek yang mengambil tema kearifan lokal dan membangun 3 dimensi, yaitu mandiri, gotong royong, berkebinekaan global. Karena ini bisa ditekan, jadi bisa copy paste. Pertama Kurnia, kedua misalnya Arman, ketiga siapa gitu ya. Nah siswanya 50 ya, protes yang dari Arman. Oh Alena. Ya. Nah ini rapor proyek profil nama sekolah SD1 Karangkobar misalnya. Terus alamatnya jelas, nama jelas, NISN jelas, kelas, fase juga jelas ya, tahun pelajaran berarti besok 2022-2023. Harapannya besok sudah semester 1 sudah punya rapor. Proyek 1, nah ini deskripsinya. Proyek ini adalah proyek yang mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Hampir sama dengan tadi, uraiannya hampir sama dengan tadi. Tinggal panjenengan copy paste dan disesuaikan. Ya kayak rapornya TK ya. Kalau diamati rapor TK seperti ini, kalau Bapak Ibu masih punya anak TK atau cucu TK, biasanya deskripsi seperti ini. Tapi ya sekarang sudah bisa pakai tab, tidak harus tulis tangan, sehingga lebih mudah untuk membuatnya juga cepat. Nah ini mengolah limbah menjadi produk yang berguna. Deskripsi. Nah ini tadi Kurnia ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu ada membiasakan bersyukur atas lingkungan akan sekitar dan berlatih untuk menjaganya. Dan bernalar kritis ini sudah BSH, berkembang sesuai harapan. Terus dilihat dari anak didik panjenengan dari unsur-unsur ini sudah bagaimana, apakah belum berkembang, BB atau MB atau BSH atau SB. Tinggal dipilah-pilahnya nambah, kan nggak apa-apa nambah gawean, tapi memang tugas guru seperti itu. Ya nggak usah nambah, waduh dari rapotnya tambah mana, nggak apa-apa. Dijalani dan disyukuri. Wong yang dinikmati betul. Yang penting dari guru saja antri banyak banget tuh. Iya. Ya, gitu. Iya. Biar nggak lupa. Terus biar nggak fokus. Pembuatan rapat. Oke, ya bisa disiasati sehingga ketika panjenengan selesai melaksanakan proyek ya segera dilakukan penilaian prosesnya itu. Kalau enggak nanti bisa lupa sih, lupa kalau membuatnya
akhir ya. Tapi kalau akhir tidak lupa, ya nggak apa-apa. Pokoknya merdeka lah Bu. Merdeka bekalnya, merdeka menilai juga ya. Yang penting tetap dilaksanakan dengan baik. Ini yang proyek kedua, mengenal makanan khas Betawi di era modernisasi. Ini juga nilainya seperti tadi, penilaiannya cukup dicentang-centang si anak itu bagaimana. Gotong royongnya misalnya kok sudah berkembang sesuai harapan, berarti yang dicentang BS hanya. Nah ini juga proyek kelas 1. Nah ini secara terakhirnya, maksudnya rangkuman terakhirnya hanya seperti ini. Kan tadi ada 2 proyek, mengolah limbah menjadi produk yang berguna dan mengenal makanan tradisional di era modernisasi. Nah dari 2 proyek ini, si Kurnia tadi ini beriman bertakwanya BSH. Ya berkembang sesuai harapan. Berbinekaan globalnya OMB mulai berkembang. Kreatifnya MB juga. Mandirinya yang proyek pertama mulai berkembang. Proyek kedua berkembang sesuai harapan. Bernalar kritisnya iya berkembang sesuai harapan. Iya, itu selesai untuk contoh modul. Terus di dalam yang sudah saya berikan ke ketua itu ada contoh modul yang dari SD Cibubur. Sudah dibuka belum tadi malam? Belum sempat ya. Oh iya, ini ada angkanya untuk jumlah proyeknya dalam 1 tahun ada berapa Bapak Ibu? 2 minimal Bu. Minimal kita diharapkan memilih 2 tema. Tapi kalau sekolah ya bisa. Kalau sekolah panjenengan kok mampu 3 boleh, mampu 4 boleh, mampu 5 boleh. Karena hanya memberi batasan minimal dalam 1 tahun 2 project. 1 tahun. Gimana? Rapat proyeknya itu bisa 1 tahun. Satu aja Pak Bin untuk rapat proyeknya dalam 1 tahun. Iya. Oh ya, barangkali ada yang punya pendapat dipersilakan dulu. Oh kita lihat. Ini Kenapa bila dalam 1 tahun itu 2 proyek yang tadi sudah dicontohkan, berarti apakah itu dalam 1 semesternya dimasukkan ke dalam rapor daripada proyek tersebut berarti 1 kalau seperti itu. Ya toh, karena semesteran kita dalam 1 tahun misalnya 2 toh, itu minimal. ya minimal 2. Dalam semester Satu. berarti ada 1. Iya. Iya, di sana ya ketentuannya itu banyak, pokoknya dalam 1 tahun minimal sekolah melakukan proyek 2 tema. Temanya tadi dari 5 bisa dipilih 2, minimal 2 tema. Kalau sekolah mampu lebih dari 2 tema berarti boleh. Nanti kalau ada info terbaru lebih lanjut akan kita informasikan ke Bapak Ibu ya. Sementara untuk info awal seperti itu. Jadi ada batasannya
B. Coba itu karena kan pada umumnya kan satu tahun ya. Iya. Iya. Kalau itu 2 masa minimal, cara mengevaluasinya dalam akhir tahunnya itu bagaimana? Kalau 2 macam. Iya. 2 macam misalnya di semester 1 diambil 1 proyek ya, biar tidak umpel-umpelan misalnya. Berarti di proyek 1 terus dilaksanakan di semester 1. Proyek 2 misalnya dilaksanakan di semester 2. Iya. Berarti tidak berkelanjutan kalau begitu. Apakah tidak proyek pertama A masih tahapan awal, proyek keduanya lagi berkelanjutan atau pengembangannya, misalkan seperti itu bagaimana? Ya bisa saja. Kita sebenarnya diberi kebebasan sih untuk melaksanakan proyek itu, bisa di awal semester atau mungkin di akhir semester juga bisa. Betul. Ya, ya. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut kita informasikan deh. Ya, yang jelas untuk 1 tahun kita itu diberi batasan minimal 2 proyek, maksimal bisa 4, enggak ada batasannya. Kalau jenengan mau melaksanakan di semester 1 2 proyek, semester 2 proyek juga boleh, nek mampu. Atau mungkin lebih dari itu juga boleh. Nek potensi lingkungan sekolah jenengan banyak kok eman-eman nggak diangkat, ya boleh semester 2 proyek, misalnya ngambil tadi kewirausahaan atau kearifan lokal. Tetapi ini diharapkan proyeknya beda ya Bu. Proyek 1 dan 2 maksudnya itu beda. Jangan sama, misalnya proyek 1 seni, iya seni apa MB, proyek 2 seni MB nggak boleh, tetapi harus berbeda. Proyek 1 misalnya seni MB, proyek kedua misalnya makanan tradisional atau apa boleh. Itu. Iya. Gimana Bu Ilis? Sudah datang nggak? Baru sudah di sini. Oh iya. Baik. Nanti untuk karena waktunya memang sudah harus berganti, untuk diskusi lebih lanjut bisa kita lanjut di luar forum ini atau mungkin di luar kegiatan yang lain atau bisa lewat grup yang ada. Nah, untuk tugas jenengan masing-masing kecamatan kan sudah punya timnya untuk latihan membuat modul ini sebisanya. Kalau sudah bisa dikirimkan ke link yang sudah kita berikan. Bisa mengadopsi yang sudah ada dimodifikasi sesuai tempat jenengan juga boleh. Contohnya sudah ada beberapa, tinggal jenengan modif sesuaikan dengan di lingkungan panjenengan. Karena ini di STTPL kan 4 hari, 1 hari itu untuk tugas terstruktur. Nah, tugasnya adalah pelatihan membuat modul ini, modul PPP. Demikian Ibu Bapak yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Mukono sudah ada di sini untuk melanjutkan materi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Parija, ya. Terima kasih Bu Parija yang sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini tadi tentang P5 ya. Kita sudah bisa melaksanakan kegiatan seperti itu. Nanti akan dilanjutkan materi berikutnya oleh Pak Mukono. Untuk materi ini juga materi yang mungkin perlu untuk kita pelajari bersama, yaitu tentang asesmen diagnostik dan pembelajaran paradigma baru gitu. Untuk tugas silakan nanti Pak Ida, untuk tugas nanti masing tugas diberi nama Bapak Ibu dan kecamatannya nih, di filenya ya. Setelah kirim, berilah nama untuk nama dan juga kecamatannya, nama sendiri dan juga kecamatannya. Kemudian nanti di akhir ada RTL ya. Untuk RTL nanti cukup 1 kecamatan 1 aja. Ya, yang itu kemarin kami sudah kirimkan ke kepala suku. Ya, jadi silakan nanti 1 kecamatan untuk 1 RTL-nya aja nggak masalah. Kalau RTL 1 kecamatan. Tapi yang tugas-tugas lain nanti tetap nama sendiri, walaupun sama, yang penting nama masing-masing.
seperti itu nih, seperti itu. Sambil menunggu apa yang disampaikan oleh Pak Mon tadi, yuk, mohon Bapak Ibu untuk berdiri semua. Ya, berdiri dulu. Ya. Enggak, beda maning lah, udah itu baik. Iya, ya, kenapa masih ada nanti diadukan Bapak Ibu